Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh para sedulur sedoyo. Apakah Anda lahir di weton wage atau memiliki pasangan, orang tua, atau anak dengan weton wage? Banyak yang belum menyadari bahwa weton wage menyimpan energi batin yang kuat. Namun jika tidak dirawat, aura positifnya bisa tertutup oleh beban pikiran, iri hati orang lain, bahkan kesalahan diri sendiri. Di dalam primbon Jawa, ada amalan sederhana namun dalam maknanya, yang dipercaya mampu membuka kembali aura positif, melancarkan rezeki, serta menenangkan hati bagi pemilik weton wage. Simak sampai akhir, karena di bagian terakhir, ada pesan penting yang sering dilupakan. Sedulur sedoyo, sebelum berbicara tentang membuka aura, sebelum berharap rezeki mengalir deras, ada satu hal yang sering dilupakan: membersihkan batin. Banyak orang ingin hidupnya berubah, tetapi hatinya masih penuh keluhan. Ingin keberuntungan datang, tetapi pikirannya masih dipenuhi prasangka. Ingin dihormati, tetapi lisannya masih mudah menyakiti. Bagi pemilik weton wage, laku pertama bukanlah ritual yang rumit, bukan puasa berat, bukan tirakat yang sulit dijalani, tetapi mengendalikan isi hati. Cobalah selama 3 hari berturut-turut latih diri untuk tidak mengeluh apapun yang terjadi. Saat rezeki seret, tahan keluhan. Saat pekerjaan berat, tahan gerutu. Saat orang lain bersikap kurang menyenangkan, tahan komentar buruk. Karena setiap keluhan adalah energi yang menutup cahaya dalam diri. Dalam ajaran leluhur Jawa, hati diibaratkan sebagai kendi. Jika kendi itu diisi air keruh, maka apapun yang dituangkan darinya akan tetap keruh. Namun jika dibersihkan, maka airnya akan jernih dan menyegarkan. Begitu pula aura manusia. Aura positif tidak bisa tumbuh di dalam hati yang penuh iri dan kemarahan. Ia hanya tumbuh di dalam ketenangan dan keikhlasan. Maka sebelum meminta dibukakan pintu rezeki, bukalah dulu pintu maaf. Maafkan yang pernah menyakiti. Maafkan keadaan yang tidak sesuai harapan. Ketika hati mulai ringan, saat itulah cahaya pelan-pelan kembali menyala. Dan disitulah awal dari perubahan yang sesungguhnya. Ketika hati mulai ringan dan keluhan mulai berkurang, langkah berikutnya adalah memperkuatnya dalam keheningan. Karena setelah batin dibersihkan, ia perlu diisi dengan cahaya. Waktu yang paling baik untuk menguatkan aura positif bagi weton wage adalah sebelum fajar menyingsing. Di saat sebagian besar manusia masih terlelap, alam berada dalam keadaan hening dan bersih. Energinya lembut, belum tercampur hiruk-pikuk dunia. Bangunlah sekitar 20 hingga 30 menit sebelum azan subuh. Tidak perlu langsung melakukan hal yang berat. Duduklah dengan tenang, atur nafas perlahan, tarik dalam-dalam, hembuskan dengan kesadaran. Rasakan sunyi. Dalam kesunyian itu, ucapkan doa sesuai keyakinan masing-masing. Tidak perlu panjang, tidak perlu bersuara keras. Cukup dengan hati yang sungguh-sungguh. Niatkan, "Ya Gusti, terangilah batinku. Bukakan energi kebaikan dalam diriku. Jauhkan aku dari kesialan dan pikiran gelap." Lakukan selama 7 hari berturut-turut. Akan lebih kuat jika dimulai pada malam menjelang hari wage. Mengapa sebelum subuh?
Karena dalam laku Jawa, waktu tersebut disebut sebagai waktu sepi eng pamrih. Waktu di mana doa belum bercampur dengan ambisi dunia. Pada saat itulah batin lebih mudah menyatu dengan ketenangan. Jika dilakukan dengan konsisten, pelan-pelan Anda akan merasakan perubahan. Pikiran lebih jernih, hati lebih stabil. Dan tanpa disadari, cara orang memandang Anda pun mulai berbeda. Aura positif tidak dibuka dengan keramaian. Ia dibuka dalam sunyi. Setelah batin dikuatkan dalam keheningan sebelum fajar, langkah berikutnya adalah mengalirkan energi itu keluar melalui perbuatan nyata. Karena cahaya yang hanya disimpan di dalam diri tidak akan berkembang. Ia harus dibagikan agar semakin terang. Bagi pemilik weton wage, salah satu laku yang dipercaya mampu membuka aura positif adalah sedekah, terutama ketika hari pasaran wage kembali datang. Hari kelahiran bukan sekadar penanda waktu, tetapi momentum ketika energi diri berada dalam titik yang selaras. Tidak perlu menunggu kaya untuk memberi. Justru memberi dalam keadaan sederhana memiliki getaran yang lebih kuat. Bisa berupa makanan kecil kepada tetangga, bantuan kepada orang yang membutuhkan, atau sekadar mentraktir seseorang dengan niat tulus. Yang terpenting bukan jumlahnya, melainkan keikhlasannya. Saat tangan memberi, hati belajar melepaskan keterikatan. Dan ketika hati tidak lagi kaku oleh rasa takut kehilangan, disitulah aura positif mengembang. Dalam falsafah Jawa, rezeki bukan hanya tentang uang. Ia adalah kelancaran hidup, ketenangan pikiran, dan kemudahan dalam urusan. Sedekah adalah cara halus untuk menggerakkan kembali aliran itu. Namun ingat, lakukan tanpa pamrih pujian. Tidak perlu diumumkan, tidak perlu diceritakan kepada banyak orang. Biarkan kebaikan itu menjadi rahasia antara diri dan Gusti. Jika dilakukan setiap kali wage datang, pelan-pelan Anda akan merasakan perbedaan. Hubungan terasa lebih hangat, urusan terasa lebih ringan. Karena sejatinya, ketika kita membuka tangan untuk memberi, semesta pun membuka jalan untuk menerima. Ketika tangan sudah dibiasakan untuk memberi dan hati mulai belajar ikhlas, langkah berikutnya adalah membersihkan diri secara lahir dan batin melalui media yang paling dekat dengan kehidupan manusia, air. Setelah sedekah dilakukan, energi dalam diri biasanya menjadi lebih ringan. Namun agar aura positif benar-benar terbuka, perlu ada laku simbolik yang menguatkan niat tersebut. Dalam tradisi Jawa, air dipercaya sebagai sarana penyucian, bukan hanya membersihkan tubuh, tetapi juga meluruhkan sisa-sisa energi negatif yang menempel tanpa kita sadari. Pada pagi hari saat wage tiba, usahakan mandi lebih awal sebelum matahari terlalu tinggi. Siapkan air bersih, lalu tambahkan segenggam garam dapur atau 3 lembar daun pandan. Garam melambangkan penetral, sementara pandan melambangkan keharuman nama dan ketenangan batin. Saat air pertama kali mengguyur kepala, pejamkan mata sejenak. Rasakan alirannya. Niatkan dalam hati. Segala kesialan, iri, dengki, dan beban pikiran luruh bersama air ini. Lakukan dengan penuh kesadaran. Jangan terburu-buru. Setiap guyuran adalah simbol pelepasan.
Setiap tetes yang jatuh ke tanah adalah lambang beban yang dilepaskan. Dalam laku Jawa, pembersihan diri bukanlah perkara mistis yang berlebihan, melainkan cara menyelaraskan niat dengan tindakan. Tubuh yang bersih membantu pikiran menjadi jernih. Pikiran yang jernih memancarkan aura yang lebih terang. Jika dilakukan dengan sungguh-sungguh setiap wage datang, Anda akan merasakan perubahan yang halus namun nyata. Wajah tampak lebih teduh, hati lebih lapang, dan langkah terasa lebih mantap. Karena ketika diri sudah bersih dari dalam dan luar, cahaya positif akan lebih mudah memancar tanpa terhalang. Setelah diri dibersihkan dengan air dan niat yang jernih, masih ada satu laku yang jauh lebih dalam dan seringkali lebih berat untuk dijalani. Jika mandi membersihkan tubuh dan simbol energi, maka pengendalian diri membersihkan sumber dari segala keruhnya batin. Karena sesungguhnya, yang paling sering menutup aura positif bukan orang lain, melainkan amarah yang tidak terkendali. Weton wage memiliki kekuatan dalam ketenangan, namun ketika tersulut emosi, getarannya bisa berubah drastis. Itulah sebabnya diperlukan 1 hari khusus untuk melatih pembasahan diri secara penuh. Pilih 1 hari dalam waktu dekat. Niatkan sejak pagi bahwa hari itu adalah hari menahan amarah. Apapun yang terjadi, jangan membalas dengan emosi. Jika ada yang menyindir, diamlah. Jika ada yang memancing perdebatan, turunkan suara. Jika ada hal yang tidak sesuai harapan, tarik napas panjang sebelum berbicara. Bukan berarti menekan perasaan, tetapi mengelolanya. Dalam falsafah Jawa, dikenal laku meneng, menep, lan mapan. Tenang dalam sikap, tepat dalam bicara, dan mantap dalam keputusan. Saat seseorang mampu mengendalikan reaksinya, disitulah wibawa batin terbentuk. Aura positif tumbuh dari kestabilan emosi. Orang yang sabar memancarkan keteduhan. Orang yang tidak mudah marah memancarkan rasa aman bagi sekitarnya. Lakukan latihan ini berulang, tidak hanya sekali. Semakin sering berhasil menahan diri, semakin kuat energi positif yang terbentuk. Karena kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan menaklukkan diri sendiri. Dan ketika diri sudah terkendali, keberuntungan akan lebih mudah mendekat tanpa dipanggil. Ketika seseorang sudah mampu menahan amarah dan menaklukkan gejolak dalam dirinya, disitulah laku mencapai tingkat yang lebih halus. Namun, masih ada satu kunci yang menentukan apakah semua amalan tadi benar-benar membuahkan hasil atau hanya menjadi rutinitas biasa. Kunci itu adalah konsistensi dan kerendahan hati. Banyak orang bersemangat di awal. Bangun sebelum subuh dilakukan beberapa hari. Sedekah dijalankan 1-2 kali. Menahan amarah dicoba sesaat. Namun ketika hasil belum terlihat cepat, semangat mulai surut. Padahal dalam laku Jawa, perubahan tidak selalu datang dengan gemuruh. Ia datang perlahan, seperti air yang menetes tetapi mampu melubangi batu. Aura positif bukan saklar yang bisa dinyalakan dalam semalam. Ia tumbuh dari kebiasaan yang diulang dengan niat yang lurus. Semakin sunyi dilakukan, semakin kuat getarannya. Jangan pula tergoda untuk memamerkan laku yang sedang dijalani. Ketika amalan diumbar, niat bisa bergeser tanpa terasa. Dari yang semula ingin membersihkan diri,
menjadi ingin dipandang lebih baik dari orang lain. Weton Wage justru kuat dalam diam. Energinya bekerja tanpa banyak suara, seperti akar pohon yang tidak terlihat, tetapi menopang batang yang kokoh. Teruskan laku ini selama 7 hari, 40 hari, atau bahkan menjadi kebiasaan hidup. Rasakan perubahan kecil yang muncul. Hati lebih stabil, pikiran lebih terang, hubungan lebih harmonis. Disitulah tanda bahwa aura positif mulai terbuka kembali. Dan ketika batin sudah terang, rezeki, kedamaian, serta pertolongan akan datang dengan cara yang tidak selalu terduga, tetapi selalu tepat pada waktunya. Sedulur sedoyo, amalan ini bukan jaminan instan. Namun, jika dilakukan dengan hati yang tulus, insya Allah aura positif akan kembali menyala. Semoga yang menyimak sampai akhir diberi kelapangan rezeki, ketenangan hati, dan dijauhkan dari segala kesialan. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa tekan like, tuliskan komentar Wage hadir di bawah, dan subscribe agar tidak ketinggalan wejangan budaya Jawa lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.